Hai dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Farel Melangkai. Yes, pada video kali ini gue bakal mereview satu helm yang baru aja gue beli 2 minggu lalu dan video ini dirilis. Jadi helm ini adalah keluaran dari negara Taiwan dan helm ini adalah Zeus ZS816E. Tonton terus video ini. Oke, Zeus, helm yang cukup populer di kalangan para rider yang menginginkan helm full face atau helm half face yang harganya terjangkau. Dan kali ini Zeus mengeluarkan helm yang bergenre retro full face. Yes. Jadi untuk secara tampilan helm ini memang ditujukan untuk yang suka akan berkendara atau menggunakan motor yang berdaya retro atau klasik. Yes, dan gue setuju dengan itu karena secara tampilan dari luarnya ini dia bentuknya lebih membulat, lebih mengoval. Zeus ZS816E ini dia tidak memiliki bentuk yang mengarah ke sporty atau lebih mengarah ke yang agresif gitu ya. Jadi bisa lihat sini lekukannya itu lebih membulat. Dia itu dari bagian dagunya sini pun juga hanya simpel lah begini saja. Dan ya seperti inilah. Jadi Zeus itu mengeluarkan dua tipe ZS816. Yang pertama ada ZS816E yang seperti ini. Dan yang kedua adalah Zeus ZS816C. Nah, untuk yang tipe E ini, dia itu sudah built-in visor. Dan visor ini sudah flat visor seperti ini, dan dia itu sudah ada penguncinya. Sementara, untuk Zeus ZS816C, dia itu menggunakan 3 button di atas sini, seperti helm card gloss yang bisa kalian lepas pasang visor ataupun lepas pasang pad sesuka kalian. Jadi, itu kembali lagi ke selera kalian, tapi kalau gue pribadi lebih suka yang ZS816E ini. Gue suka ini flat visor, ini keren sih menurut gue, jadi tampilannya itu lebih oke. Gimana? Menurut kalian oke juga nggak tampilannya? Cara fitur helm ini itu tidak menawarkan fitur-fitur yang wah ya. Jadi dengan harga 800.000, ZS816E ini fiturnya itu bisa dibilang simple banget. Jadi hanya ada flat visor seperti ini. Yang sudah ada penguncinya di sini, ini keren sih menurut gue, ini beda dari yang lain karena untuk harga 800 ribuan ada penguncinya dan ini sudah flat visor, ini oke banget. Kemudian fitur yang kedua adalah adanya ketiga ventilasi di depan sini, yang satu di kanan, tengah, dan di kiri, dan masing-masing ada 3 ventilasi. Dan fitur yang ketiga yaitu helm ini, Zeus ZS816E, sudah menggunakan double D-ring, yang dimana memaksimalkan keamanan dari helm yang kita beli. Dan gimana sih pengalaman menggunakan helm ini selama 2 minggu? Jadi selama 2 minggu pemakaian, gue ini cukup puas dengan helm ini, karena yang pertama itu nyaman. Jadi helm ini gue beli ukuran L, yang dimana L itu lingkar kepalanya dalam size chart Zeus itu 59-60 cm. Yang dimana lingkar kepala gue itu sesuai 59 cm. Jadi kenyamanannya itu untuk ukuran itu pas. Dan ngomong-ngomong kenyamanan, di sini busanya pun itu bahannya ludru gitu ya. Jadi bukan yang kulit atau yang bahan-bahan premium lainnya, karena memang mengingat ini harganya masih under 1 jutaan. Dan di sini dipadukan dengan ludru, ada kulit sintetis juga di busanya. Kemudian di dalamnya ini, semua busanya ini bisa dibongkar ya, jadi untuk memudahkan saat pencucian helm. Kemudian bahan di depan dagunya ini juga kulit, ya bukan kulit asli gitu ya, tapi kulit sintetis juga, itu nggak apa-apa, mengingat harganya masih under 1 jutaan. Kemudian di sini lisisnya itu masih menggunakan karet biasa, dan warna yang ditawarkan Zeus itu dalam varian ZS816 itu ada warna hitam, ada warna ivory white seperti ini, ada juga warna coklat dan lain-lainnya. Terus ini cukup, udah itu aja. Kita langsung aja masuk ke kelebihan di helm ini selama pemakaian 2 minggu. Jadi helm ini kelebihan pertama adalah desainnya. Jadi desainnya ini memang dia itu bisa dibilang simple, karena memang Zeus ini mengarahkan konsumen yang ingin beli helm ini itu targetnya yaitu yang suka retro. Tapi menurut gue pribadi, helm ini bisa digunakan di segala motor, yang dimana bisa menggunakan Matic, atau misalnya kalian bisa menggunakan Vespa Matic, misalnya kalian menggunakan NMAX, ECX, kalian menggunakan
motorsport bahkan. Kalian menurut gue ini cocok helmnya karena bentuknya ini yang hanya bulat dan oval saja. Dia itu nggak ada lekukan-lekukan yang agresif atau bisa dibilang bentuknya itu sporty. Jadi gue merekomendasikan helm ini kalau misalnya kalian pengen upgrade, misalnya kalian dari pakai helm half face, terus kalian pengen menggunakan full face, tapi full face-nya nggak mau full face yang bentuknya itu yang terlalu kayak full face motorsport gitu, atau full face yang modular. Dan ini bisa menjadi opsi salah satunya kalau misalnya kalian mencari helm full face di bawah 1 juta tentunya, dimana masih affordable. Kemudian yang kedua di helm ini adalah helm ini tentunya sudah bersertifikasi SNI dan DOT, yang dimana pastinya memaksimalkan keamanan si pengendara itu sendiri menggunakan helm Zeus ZS816P ini. Kemudian ketiga adalah visibilitasnya yang sangat luas. Jadi tidak seperti helm full face yang lainnya, Zeus ZS816E ini di bagian chinnya itu letak posisinya itu tepatnya di tengah mulut kita, yang dimana visibilitas itu jauh lebih luas ya dibandingkan dengan helm full face lainnya yang pada umumnya itu letaknya itu di atas mulut dan ada cinggat yang akan menutupi hidungnya. Kelebihan sudah, sekarang kita masuk ke kelemahannya. Ada di Zeus ZS816E ini. Ada apa aja kekurangannya? Sekarang gue bakal bahas kekurangan. Jadi kekurangan yang pertama adalah ventilasinya. Kenapa rel? Padahal ventilasinya itu ada 3, masing-masing ada 3 buah ventilasi juga. Ya memang betul, ventilasi itu bisa dibilang cukup banyak dan masing-masing pun ada 3. Tapi lihat ya, bagian depan kan ada 3 ventilasi ya. Ya ini walaupun gue udah pasang mau GoPro yang buat di dagu, tapi ya ini ada 3. Kalau kelihatan nih, lihat ya. Bagian dalamnya itu ketutupan. Jadi airflow-nya itu agak bingung ya, dia tuh masuknya dari mana. Apakah dia masuknya itu emang ini sengaja dihalangi menggunakan kulit oleh Zeus atau gimana, gue nggak tahu. Tapi jadinya tuh nggak maksimal gitu airflow-nya. Kemudian dia juga ventilasinya ini tidak ada buka tutupnya, jadi kita nggak bisa adjust. Kita nggak bisa mau misalnya anginnya nggak mau terlalu baik, kita nggak bisa adjust berapa banyak masuknya atau berapa tutupnya. Menurut gue ini jadinya ventilasi ini lebih ke gimmick ya. Jadi yang gue alami, airflow-nya itu masuknya dari sini, dia masuk sini anginnya, kemudian dia masuk lewat gap yang ada di visor ini. Jadi untuk airflow-nya itu ya masuknya dari bagian bawah visor ini. Dan menurut gue airflow-nya oke sih, dia masuknya sirkulasinya itu adem, jadi nggak bakal pengap atau nggak bakal kepanasan menggunakan helm ini dalam jangka waktu yang lama berjam-jam. Kemudian kekurangan kedua menurut gue adalah visornya. Loh kenapa padahal visornya lu suka rel? Ya emang gue suka, tapi tuh visornya dia tuh buka tutupnya bukannya kayak kerak gitu, tapi dia tuh bukannya yang halus kayak gini. Tuh. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah seiring berjalannya waktu, selama 2 minggu gue memakai helm ini, kan gue sering ya kayak berhenti, gue buka dulu visornya, terus pas jalan gue tutup lagi, dan buka tutup, dan seterusnya. Tapi seiring berjalannya waktu, skrup di dalamnya ini bakal agak kendur, yang dimana menyebabkan visor dari helm ini seperti ini, gampang turun. Jadi itu kan menurut gue ini annoying sih, karena repot kayak gini. Gue tuh sering tuh di lampu merah atau kayak di posisi tidur itu suka visornya itu jatuh sendiri, yang dimana itu sangat mengganggu kenyamanan gue menggunakan helm Zeus ZS816E ini. Kemudian kelemahan ketiga dari helm ini adalah peletakan klip untuk double D-ringnya. Jadi peletakan klip double D-ringnya menurut gue ini agak lompat, yang dimana dia itu agak masuk ke busa di helm ini, yang dimana penempatan ini menurut gue agak konyol ya. Jadi agak susah kalau misalnya pengen buru-buru pakai helm ini, karena ya penempatan itu harus feeling gitu nih. Gue coba peragain helm ini ya. By the way, berat dari helm ini itu 1100 gram menurut data spek dari website Zeus. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Gue bakal peragain gue pakai helm ini. Kalian lihat kayak nih, saat gue pengen masukin klipnya itu, dia letaknya mulai agak masuk ke busanya, yang dimana menurut gue kurang keluar gitu. Jadi kalau mau klik double D-ringnya itu harus, kalau gue sih gue pakai jari telunjuk kanan untuk memposisikan di mana kliknya itu dulu, baru gue coba posisikan klik untuk tangan kirinya, dan akhirnya baru masuk. Jadi kalau misalnya buru-buru agak susah sih pakai helm ini karena kliknya itu. Dan kurang lebih kayak gini helmnya kalau dipakai.
saya bilang kan, dia tuh visibilitasnya ini sangat luas, kurang lebih seperti ini, dan kalau gue turunin visornya kayak gini. Gue pribadi suka banget karena ini flat visor dan keren banget menurut gue. Kalau misalnya dibuka, tuh kan, agak turun kan, ini kelemahannya tadi gue ini gue buktiin aja. Tapi ada satu titik dimana emang dia agak stay sih kayak gini. Dan kalau misalnya lihat ke kiri, kayak gini kurang lebih bentukannya. Dan kalau misalnya lihat ke kanan, ya bentukannya kayak gini. Jadi secara overall menurut gue memang desain dari Zeus ZS816E ini sangat cocok dipakai untuk segala motor menurut gue. Kalau menurut kalian gimana, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah, daripada lama-lama lagi, daripada cuma di kamar kayak ini doang, gue pengen nge-share ke kalian bagaimana kalian ini dilihat saat menggunakan motor subway riding. Kita langsung aja coba di jalanan. Oh iya, sebelum kita ke jalanan, gue bakal ngasih tes dulu ini bagi yang menggunakan kacamata, apakah helm kacamata friendly. Jadi kita coba ya kacamata ini, coba kita masukin dan dia nyaman. Untuk gue di sini dia itu busanya itu nggak sempit, untuk gagang kacamata ini masih sangat oke. Kemudian kita coba yang frame-nya agak tebal di sini. Dan seperti ini. Menurut gue helm ini dipadukan dengan kacamata itu jadi keren banget sih. Jadi kayak lebih klasik gitu helmnya. Jadi buat kalian yang pakai kacamata, helm ini bisa. Oke, kita langsung lanjut aja ke jalanan. Sekian dulu dari video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik like video ini. Berikan komentar kalau misalkan ada pertanyaan atau pengalaman menggunakan Zeus ZS816E. Dan tentunya subscribe ke channel Farema Angkai, karena di next video gue bakal ada ASMR riding menggunakan motor pribadi gue dan menggunakan helm ini. Dan tentunya gue sudah memasang mount untuk GoPro untuk menjadi POV riding. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.